Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Tragis, seorang suami di Jalan Kandea, Kota Makassar terancam hukuman mati setelah membunuh istri dan menguburkannya di belakang halaman rumahnya. Peristiwa yang terjadi 7 tahun lalu ini baru terungkap setelah sang anak melaporkan ke pihak berwajib. Simak laporan selengkapnya. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana, mengatakan ancaman hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan korban J selaku istri oleh suaminya H di Jalan Kandea, Kota Makassar terjadi pada 7 Agustus 2017 lalu. Awalnya diperkirakan sekitar 6 tahun yang lalu, namun setelah diselidiki lebih dalam, dapat dipastikan kejadian pada tahun 2017. Terungkap akibat laporan anak dari korban dan pelaku ke Kepolisian Resor Kota Besar atau Polrestabes Makassar. Terungkap dari adanya laporan anak korban juga anak pelaku, melaporkannya bukan karena pembunuhan ibunya, namun karena anak korban sering mendapat perlakuan kekerasan, juga penganiayaan dari pelaku. Jadi kejadian dipastikan tahun 2017 ya, tanggal 7 Agustus, yang sebelumnya kita perkirakan kejadian 2018. Nah, terungkap dari adanya laporan anaknya korban, yang juga anaknya pelaku. Jadi melaporkannya bukan pembunuhan, tapi yang bersangkutan, anak korban ini melaporkan sering mendapat perlakuan kekerasan, penganiayaan dari pelaku, sehingga melaporkan penganiayaan kepada Polrestabes Makassar. Nah, pada saat kita melakukan penyelidikan bahwa anaknya korban tersebut menyampaikan, selain yang bersangkutan sendiri, juga ibunya dulu sering mendapatkan kekerasan dari orang tuanya ini. Dan menyatakan bahwa ibunya dulu sebenarnya itu menghilang karena dibunuh oleh orang tuanya, bukan lari bersama pacarnya. Itu dimana bahwa pada saat itu dihembuskan oleh pelaku sendiri bahwa istrinya pergi bersama pacarnya, menghilang bersama pacarnya. Nah, atas dasar informasi tersebut kita pastikan, kita lakukan penyelidikan, karena awalnya juga kita ragu, karena pada saat itu kan korban 17 tahun umurnya ya, berarti pada saat kejadian sekitar 10 tahun. Kita lakukan klarifikasi, kemudian juga pengembangan dan sebagainya. Kita pastikan bahwa betul informasi disampaikan oleh anak korban ini, bahwa ibunya meninggal dunia dibunuh oleh bapaknya sendiri dan dikubur di halaman belakang rumahnya. Hukuman kepada pelaku yang merupakan suami akibat kekejamannya terhadap istrinya dijerat dengan pasal berlapis, namun pokoknya pada pasal terkait pembunuhan berencana dan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nah, kita kenakan pasal berlapis, tapi pasal pokoknya 340 KUHP. Ya, pembunuhan berencana, kita subsidiarkan 338 juga 351 ayat 3. Untuk ancaman maksimal hukuman mati. Kita kirim berkas ke kejaksaan. Ya, mungkin nanti kita tunggu hasilnya, apakah bisa langsung dilimpahkan atau nanti masih menunggu petunjuk kembali dari kejaksaan. Jumat 26 April telah dikirim berkas ke kejaksaan. Kita tunggu hasilnya apakah akan langsung dilimpahkan atau masih menunggu petunjuk kembali ke kejaksaan. Proses hukum yang akan ditempuh pelaku suami yang tega bunuh istrinya sepatutnya mendapatkan hukuman setimpal akibat perlakuan kejamnya, menganiaya sampai membunuh hingga mengubur istrinya di halaman belakang rumah. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Universitas Hasanuddin naik ke peringkat ketiga nasional sebagai kampus yang berhasil meloloskan pendanaan proposal terbanyak Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2024. Lantas seperti apa strategi Unhas untuk menaklukkan PIMNAS kali ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 3.520 proposal berhasil lolos pendanaan yang berasal dari 459 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Unhas berhasil meloloskan 135 dari 319 proposal yang diajukan di Simbel Mawa dan berhasil menduduki posisi ketiga setelah UGM dan ITS. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari upaya pimpinan universitas yang terus memberi motivasi besar untuk meningkatkan kualitas prestasi mahasiswa, serta bagian dari kerja tim mulai dari fakultas hingga universitas. Yakni dengan membentuk tim Pokja yang terdiri atas para dosen pendamping, serta tim Spekta yang berisikan para alumni PIMNAS tahun-tahun sebelumnya.
beberapa tahapan atau fase-fase aktivitas sehingga itu bisa kami capai. Kami mulai sudah melakukan, misalnya kita lakukan fase penilaian kemajuan pelaksanaan. Jadi di program kreativitas mahasiswa di tahap awal itu sudah dimulai lakukan, dan upaya ini kemarin setelah diumumkan itu kita langsung kick off untuk persiapan pelaksanaan. Nah, insya Allah Sabtu Minggu ini nanti kita akan langsung melakukan monef. Hari ini sudah mulai langsung monef. Kemudian setelah itu kita akan melakukan suatu rangkaian pendampingan secara intensif. Nah, untuk itu kami sangat berharap Bapak Ibu dosen sebagai pembimbing, pendamping bisa mendampingi terus anak-anak kita, dan insya Allah kami dari bidang akademi kemahasiswaan sudah menyiapkan tim untuk melakukan backup yang pasti maksimal, mulai dari bagaimana persiapan fasilitas, kemudian kita akan melakukan koordinasi dengan baik dengan pelaksanaan KKN, karena mungkin lebih dari setengah mahasiswa yang ikut PKM ini juga akan ikut KKN. Nah, ini kami akan koordinasi dengan baik sehingga justru akan bersinergi antara pelaksanaan KKN dengan kegiatan persiapan program kreativitas mahasiswa ini. Kemudian kami juga melakukan peer mentoring, dan kami melibatkan alumni PIMNAS 2023 yang tergabung dalam tim Spekta. Jadi adik-adik kita ini yang punya pengalaman pernah bertanding sampai di PIMNAS itu akan terus mendampingi mahasiswa kita. Kemudian juga kami lakukan pelatihan secara teknis, bagaimana melakukan presentase, kemudian kita juga akan melihat secara teknis bagaimana membuat presentase dan PowerPoint, dan bagaimana mereka melihat lebih jauh substansi materi proposal mereka, sehingga pendalaman materinya akan lebih jauh. Nah, selain itu tim Spekta ini juga kita harap dan tim Pokja, karena ada beberapa dosen yang kita sudah kumpul juga mewakili beberapa fakultas yang terlibat dalam tim Pokja PKM ini, yang mereka nanti akan selalu mendampingi mahasiswa kita yang lolos di PIMNAS. Nah, pasti kegiatan pendampingan juga ini akan kita lakukan secara intensif. Begitu juga kita akan terus mengupayakan sehingga akan membentuk tim pakar. Nanti di UNAS tim pakar yang bisa memberi kontribusi asupan masukan terhadap materi-materi sampai ke substansi dari proposal-proposal yang sudah lolos. Jadi ini pasti akan memberi dampak yang lebih baik, dan di samping sudah tentu kita akan melakukan latihan-latihan secara intensif persentase, karena mereka ini harus membiasakan diri. Dan harapannya ya harus selalu zero mistake, ya, tidak ada kesalahan pada saat di final, karena yang kesalahan minor sekecil apapun itulah yang akan menjatuhkan mereka, karena pasti margin selisih poin-poin untuk yang namanya pemenang itu pasti sangat tipis sekali. Dan dengan demikian mereka akan lebih confidence, lebih percaya diri, dan juga pasti kami siapkan pendamping dari tim psikologi sehingga mereka lebih bisa mengimbangi terhadap tekanan secara psikis, bisa mereka lakukan dengan baik. Nah, di samping itu nanti pasti ada pola-pola model simulasi presentasi yang akan diberikan, dan nanti simulasi ini kita akan libatkan juga tim juri nasional. Nah, di UNAS itu kami punya tim juri nasional, staf dosen UNAS ada yang juga sudah masuk kategori tim juri nasional. Nah, ini saya pikir beberapa strategi yang kita sudah siapkan, dan mudah-mudahan bisa memberi dampak yang lebih baik. Sejak pertengahan Desember 2023, tim sudah bergerak ke 16 fakultas dengan melakukan roadshow, penjaringan ide, pembentukan tim, bimbingan teknis, serta workshop dosen pendamping. Secara signifikan perbedaan tidak terlalu jauh, cuman harus selalu lebih teliti. Nah, untuk itu tim kami itu sudah lebih jauh melihat proposal yang ada dan mengarahkan, karena pasti ada perbedaan proposal sebelumnya. Nah, perbedaan ini walaupun tidak terlalu signifikan, tapi bisa menjadi yang mengakibatkan proposal kita gagal diterima.
Ya, karena ada beberapa regulasi, ketentuan yang harus diikuti, format itu harus diikuti, disesuaikan. Kalau enggak pasti enggak bisa diterima. Nah, itu belum masuk ke substansi. Jadi ini karena kenapa? Biasanya anak-anak kita itu ataupun dosen pendamping sudah malas baca proposal karena mereka pikirnya sama, padahal kan kurang lebih ada yang tidak sama, dan itu bisa menjadi penghalang atau mengakibatkan mahasiswa kita ditolak proposalnya. Prof. Rusli menyatakan bahwa meski perbedaan dari tahun sebelumnya tidak terlalu signifikan, namun perlu ketelitian karena kesalahan setitik saja bisa menjadi penyebab proposal gagal diterima. Selain berbagai benefit yang diberikan oleh Kemendikbudristek, Unhas juga telah menerapkan konversi medali emas ke skripsi selama beberapa tahun terakhir di beberapa fakultas, sebagaimana yang telah tercantum dalam kurikulum 2023. Jadi sebenarnya kami sangat berharap bahwa sebenarnya pada saat mereka ada di masa sebagai mahasiswa, mereka punya legacy yang mereka lahirkan, dan itu akan melatih diri anak-anak kita, masuk kita untuk lebih bisa survive ke depan, memperlihatkan kualitas. Nah, kami sangat berharap 135 tim ini itu bisa memahami bahwa apa yang mereka telah capai itu akan mereka maksimalkan sehingga bisa betul-betul mereka mencapai puncak pada kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional nantinya yang insya Allah akan terselenggara di Surabaya yang akan datang mungkin sekitar Oktober-November pelaksanaannya. Nah, dan ini adalah menjadi legacy tersendiri sebagai seorang mahasiswa Unhas yang pernah menjadi mahasiswa. Nah, dengan demikian juga pasti semua warga Unhas menunggu hasil perjuangan dari mereka ini memberikan prestasi, dan pasti prestasi yang akan mereka torehkan nanti ini akan membuatkan kita sebagai warga Unhas bukan hanya membanggakan untuk sebagai diri pribadinya atau membanggakan orang tua, tapi kita sebagai warga Unhas pasti akan bangga dengan capaian torehan tersebut. Nah, kami di bidang akademik kemahasiswaan pasti dengan maksimal akan terus mensupport sehingga apa yang mereka telah cita-citakan nanti itu akan bisa tercapai nantinya di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang akan diselenggarakan di Surabaya yang nanti. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Ruslim berharap tim yang lolos pendanaan dapat memaksimalkan kesempatan yang mereka dapatkan hingga meraih medali di PIMNAS 2024 mendatang. Husnain Putri Intan, Nuri Nurhayati, Unhas TV. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan telah membawa kemudahan dalam pembelajaran, tetapi ketergantungan yang berlebihan dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesejahteraan mental pelajar. Dampak negatifnya seperti kurangnya interaksi sosial dan penurunan kreativitas telah menjadi perhatian utama. Namun, bagaimana hal ini dapat berdampak pada tingkat depresi di kalangan pelajar? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Dengan meningkatnya penggunaan AI dalam pendidikan, pelajar mengalami manfaat aksesibilitas informasi yang lebih cepat dan kemudahan dalam pembelajaran. Namun, studi terbaru mengungkapkan bahwa ketergantungan berlebihan pada AI dapat mengarah pada penurunan interaksi sosial yang sehat. Penelitian juga menyoroti bahwa kurangnya interaksi dalam diskusi dan kolaborasi dengan sesama pelajar dapat mengakibatkan perasaan kesepian dan isolasi sosial yang merupakan faktor risiko utama untuk mengembangkan depresi. Ketergantungan pada AI dapat memicu perasaan terisolasi, karena pelajar cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dalam interaksi dengan teknologi daripada dengan orang lain. Ini dapat mengganggu perkembangan hubungan sosial yang sehat dan meningkatkan risiko depresi. Selain itu, dampak ketergantungan pada AI juga dapat menghambat kreativitas pelajar. Dengan terlalu bergantung pada solusi yang disediakan oleh teknologi, pelajar mungkin kehilangan kemampuan untuk mengembangkan solusi baru dan berpikir kritis. Kurangnya stimulasi kreatif dapat merugikan bagi kesejahteraan mental pelajar, karena kreativitas telah terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ketergantungan pada AI dalam pembelajaran dapat membatasi pelajar dalam menciptakan solusi baru dan berinovasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko depresi karena perasaan tidak mampu atau tidak berharga. AI itu kan adalah kemampuan komputer atau dalam hal ini robot ya, untuk berpikir seperti manusia. Jadi dia diciptakan untuk bisa berpikir selayaknya manusia berpikir. Nah,
sistem-sistem dalam komputer, dalam aplikasi yang sudah ada ini diimplementasikan dalam kecerdasan buatan untuk mampu mengerjakan tugas-tugas kompleks gitu dengan mudah. Nah, kemudian apa sih dampaknya? Apakah ada dampak positif dan negatifnya ya? Dan itu pasti ada gitu. Nah, kita bahas dulu dari positifnya. Yang pertama itu positifnya tentunya karena sifatnya yang fleksibel, sehingga bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan itu sangat memudahkan mahasiswa gitu. Saya juga mahasiswa ya, jadi saya merasakan manfaat dari adanya AI itu. Nah, kemudian apalagi simple ya, yang kedua cepat. Kita butuh apa, dia menyajikannya dengan begitu cepat tanpa perlu kita baca banyak dan sebagainya. Nah, ini akan sangat berkaitan dengan dampak negatifnya. Kenapa? Karena membuat individu menjadi lebih cenderung malas. Kenapa malas? Gampang, menggampangkan kan. Ada itu kok, ada AI, cuman diketik sekian detik jawabannya sudah keluar. Beda dengan kalau kita mesti buka buku, baca, cari, itu butuh waktu berapa lama gitu. Yang kedua mungkin sifatnya ke negatifnya itu adalah ke sosialnya gitu. Kalau kita membaca, kita bisa berdiskusi dengan orang. Kalau dengan dengan AI, dengan si robot tadi itu kan kita jadinya nggak bisa berdiskusi kan ya. Cuman nanya dia jawab, kita nanya dia jawab. Dia nggak nanya ke kita gitu. Dan kita jadinya apa? Kemampuan berpikirnya juga jadinya tidak terasah gitu. Kita cuma nanya dia jawab, kita nanya dia jawab, tapi nggak ada umpan balik begitu, tidak ada timbal balik yang bikin kita menjadi kemampuan berpikirnya juga jadi terasah. Oh iya ya, gitu. Nah itu sih kaitannya gitu. Nah, kalau tingkat stres dan cemas itu mungkin lebih ke yang tadi ya, yang sudah saya bahas tadi, karena sifatnya yang ketika kita sudah ketergantungan dengan itu, maka ketika ada pertanyaan, ketika ada tugas, meskipun berat, ya mungkin yang seyogianya sudah harus dikerjakan sekarang, nggak apa-apa lah, nanti malam aja, atau sekalian besok pagi aja, begitu kan ada AI yang bisa jawab, bisa mengerjakan sedemikian cepatnya, begitu. Nah, tapi begini, boleh saja menurut saya digunakan, tapi manusia atau individu atau mahasiswa itu harus bijak menggunakan itu, gitu. Kita harus tahu batasannya untuk menggunakan ini harus diapakan begitu ketika memang butuh informasi dari situ. Tapi kalau perlu itu menjadi bahan untuk berdiskusi, untuk menanyakan kembali ke dosen misalnya. Jadi cemasnya itu bukan karena tugas yang banyak justru ya, karena menggampangkan dan akhirnya apa? Akan sangat ketergantungan dengan internet. Kalau mati lampu misalnya, atau misalnya Makassar juga sering ya hujan deras dan apa sehingga internet terganggu dan sebagainya. Kalau itu tidak ada gimana? Mungkin di sisi itunya ya yang kemudian cemasnya ada, kemudian bisa mengarah ke depresi dan kalau itu sudah lebih parah begitu. Jadi yang sifat ketergantungannya itu yang akan bikin cemas gitu. Dengan demikian, penting bagi pendidik dan ahli psikologi untuk memahami hubungan kompleks antara ketergantungan pada AI dan kesejahteraan mental pelajar. Langkah-langkah preventif dan intervensi yang tepat perlu dikembangkan untuk mengurangi resiko depresi di kalangan pelajar yang terpengaruh. Nirwana Permatasari, MPD MPC Psikolog, selaku dosen psikologi pendidikan dan perkembangan Unhas, menuturkan bahwa dengan mengembangkan kesadaran akan dampak ketergantungan pada AI dan mendorong interaksi sosial yang sehat, serta stimulasi kreatif dapat menjadi langkah awal dalam melindungi kesejahteraan mental generasi mendatang. Feni Septiani Sumal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.